Itu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Orange Miftahul Barokah. Di video kali ini kita akan membuat konten ngobar kembali. Ngobar itu ngobrol bareng. Nah kali ini, kalau kemarin kita udah ngobrol dengan santri angkatan pertama. Kemarin kita bahas tentang cerita perjalanan mereka dari awal masuk di sini, awal masuk pondok ini berdiri sampai 3 tahun kemudian mereka sudah lulus. Nah sekarang kita ngobrol bareng dengan santri angkatan ketiga ya. Betul sekali. Nah, di sini sudah hadir 3 santri perwakilan angkatan 3 yang mana kebetulan ini yang diundang di sini adalah mereka yang dulunya belum pernah mondok ya waktu SMP ya. Betul sekali. Oke, langsung aja kenalan dari sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razka Rais Fauzi dari Jakarta. Dari SMP mana? Dari SMPN 160 Buset, banyak banget SMP-nya. Jakarta. SMP Negeri 160 Jakarta. Ya, betul. Halo, itu tuh ada alumninya. Hai. Terus. Alumni Bapak Bang Said, Bang. Oh iya, emang ya? Iya. Nggak kedengeran tuh di sana. Itu kayak bahasa isyarat. Terus, ini namanya siapa? Senyum dong, senyum dulu. Lihat kamera. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rofi Sulianto Asal dari? dari Bengkulu. Dari SMP mana ini? SMP Negeri 2, Bang. SMP Negeri 2 Bengkulu. Ya. Jauh banget berarti. Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak jauh dari rumah saya. gitu loh. Enggak jauh dari rumah saya. Oh iya benar-benar. Iya. Dari Bengkulu ke sini naik apa? Jalan kaki, Bang. Jalan kaki. Bisa, boleh. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam Pinang rapat-rapat. Mantap. Enggak usah banten. Perkenalkan, Cakep. nama saya Khalid. Nama Ya. panjang? Nama panjang ya kebetulan itu aja. Lah, Kalau mau tahu nama panjangnya ikutin terus videonya. Wah. Asik, ya. Nanti bakal ada di akhir video Iya. penutupannya. Nama saya Khalid. Asal saya dari sebenarnya saya orang Bekasi. Namun Cuman kebetulan udah hijrah. udah hijrah ke Jambi. Oh, Ya. dikarenakan apa tuh? Ya Dari Bekasi dikarenakan diusir. ada invasi ya. Jadi inflasi rupiah. Jadi kita Ada berjuang. konflik. Ada konflik bukan? Enggak. Antar tetangga. Sebenarnya kita tuh keluarga kita itu memegang erat budaya Eropa. Enggak, Dodit Mulyanto itu. Jadi kita Bukan itu Dodit Sulianto. Jadi keluarga kita itu sangat ingin nasionalismenya sangat tinggi. Jadi Iya. kita sedikit demi sedikit itu Menjajah memahami Indonesia. budaya lokal seluruh Indonesia boleh, itu. boleh. Rencana bulan depan mau ke Mana? Fak-fak. enggak, kejauhan. Kejauhan. Di situ aja. Dari... Ya, sebelum dari sini saya bersekolah di Jambi, Mana tuh? SMPN 1 Merlung. Nah, jadi ada filosofi di balik namanya. Apa tuh? Sebenarnya walaupun SMP negeri, namun bisa dilihat dari namanya, Yaitu? SMP saya itu tuh sangat Islamik sekali, Bang. Woi. Jadi Merlung. Islamnya di mana tuh? Enggak, Merlung nama daerah. Oh, nama daerah. Nama sekolahnya? Enggak bisa mikir saya. SMPN 1 Merlung, 1 tuh melambangkan tauhidan. Masya Allah. Sebagaimana yang sudah tertulis dalam Al-Quran kan Kulhuwallahu ahad. Iya. Nah, ya jadi kita itu Ada kol-kolannya tuh. oh iya benar. Kol-kolah kubro. Coba ulang. Kulhuwallahu ahad. Iya. Jadi kalian mau tahu apa itu kol-kolah kubro dan segala macamnya? Nyantri di Oren. Asik. Tonton Jadi videonya sampai selesai. iya begitu. Selain mendapatkan ilmu yang Beasiswa. bermanfaat, Oh iya. kita juga akan mendapatkan ya bah. Nggak jadi. Mikir kan. Iya. Nah gitu-gitu aja sih. Sebelum dari sini saya di SMPN 1 Merlung. Kemudian setelah itu Di sini. saya ingin hijrah lagi Ke? ke Bogor Akhirnya. untuk melanjutkan sekolah. Ya akhirnya saya bertemu dengan sekolah tercinta ini, asik. Saya akhirnya mondok di Orange Miftahul Barokah. Udah. Oke. Itu tadi udah perkenalan 3 santri angkatan ketiga dari Orange. Yang ini namanya Raska. Bisa dipanggil Raska. Akoy. Bisa dipanggil siapa? Akoy. Kenapa dipanggilnya Akoy? Ya nggak tahu ya. Itu orang tua. Teman. Oh temen. Iya. Kalau orang tua manggilnya apa?
Akoy juga. Jangan gede-gede matanya. Merem. Ah. Orang tua manggilnya apa? Akoy juga Akoy bang. juga. Terus teman-teman manggilnya juga Akoy. Akoy Itu juga. kenapa itu? Teman-teman tahu dari mana itu? Kenapa manggilnya bisa Akoy? Ya, kurang tahu bang itu dari saya masih pitik itu. Sampai sekarang udah gede. Sampai sekarang udah gede Oh, masih iya. aja dipanggil gitu tuh. Oke, nah tadi udah disampaikan sebelumnya di awal tadi opening. Jadi mereka ini dulu waktu sebelum mondok di sini itu mereka dari SMP umum yang bukan pondok. Nah, mungkin sekarang bisa ceritakan satu persatu gimana sih awal mula kalian kenapa bisa memutuskan untuk mondok? Karena kan dulunya dari SMP negeri yang kalau SMP negeri itu kan paling pelajaran agamanya paling seminggu sekali kan di Mapel PAI ya. Ya betul. Yang ngajar siapa? Pak siapa? Ibu. Bu siapa? Bu Ida. Bu Ida. Ida Widaningsi. Ida Widaningsi. Halo Bu Ida. Halo Bu Ida. Yang ngajar siapa? Pak Edi. Halo Pak Edi. Yang ngajar siapa? Bu Rori. Bu Rori nonton Bukan, itu. kebetulan yang ngajar saya Bapak Muji asik. Pak Muji. Jadi Pak Muji ini sangat favorit sekali. Oh, karena nggak pernah Karena masuk. dari cara mengajarnya, kemudian cara penyampaiannya, pokoknya orangnya asik banget. Terus mana Pak Muji ini motornya paling keren tuh. Wush, motornya apa tuh? Jadi Pak? walaupun enggak sih, enggak tua juga, cuman maksudnya walaupun beliau ini sudah tidak terbilang muda, tapi style dan ketegasan beliau itu sangat terlihat muda sekali. Sekali masuk sekolah, siswa-siswa langsung takut gitu. Iya, enggak. Karena beliau itu memancarkan aura-aura positif. Jadi membuat orang sekelilingnya itu bergembira, tidak ada sedih-sedih sama sekali atau iya. takut gitu. Itulah Pak Muji. Pak Muji, semoga panjang umur Pak Muji. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, gimana? Dari sini dulu. Balikin baiknya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalian kan dari SMP negeri ya? Ya. Nah, coba diceritakan gimana cerita kalian dari SMP tiba-tiba memutuskan untuk mondok. Itu waktu itu dipaksa sama orang tua atau memang keinginan dari hati yang paling dalam? Kalau awal-awal pertama keinginan mondok Oh, dari orang tua bang. oh dari orang tua itu nyuruh. Nyuruh. Kenapa tuh? Dulu waktu SMP nakal? Enggak emang sebenarnya pengen dipondokin dari SMP. Cuman Oh. SMP mungkin belum terlalu kuat, orang tua Kenapa? juga masih mikir lah. Masih suka ngompol dulu? Enggak, Oh, enggak. belum kuat mental mungkin. Iya, iya. Terus? Nah terus setelah SMP sempat diancam juga bang. Wih, diancam gimana tuh? Kalau nggak Dibunuh. mau pesantren, Jangan nyari jadi sekolah anak. sendiri, Oh, alah. daftar sekolah sendiri lah pokoknya, ngurusin sendiri segala macam sendiri lah. Akhirnya mungkin emang saya awalnya nggak mau, terus nenek saya juga udah bilang kayak udah biarin kalau anak kamu mah. Nah, Nah terus? tapi orang tua saya minta doanya dari keluarga, dari nenek saya lah, semuanya minta doa. Mungkin Biar- di situ hati saya luluh bang. Oh. Masya Allah. Dikasih jamu, cambi-cambi enggak? Enggak lah. Oh enggak, terus? Mungkin di situ hati saya luluh. Akhirnya saya pun mau mondok di sini. Oh, tapi yang paling berat ketika memutuskan untuk mondok itu apa? Maksudnya, oh enggak ntar kalau mondok enggak bisa ketemu sama ya gitu. Apa tuh yang paling berat? Maksudnya, enggak ntar kalau mondok enggak bisa ketemu sama mama gitu. Atau ada yang lain gitu mungkin. Nah, salah satunya itu bang. Nah, apa tuh? Ya itu tidak Oh, kayak jarang bertemu sama orang rumah. oh, Biasanya main main apa? nggak ada bukan gak ada batasnya. Main biasa banyak waktu, tapi di sini kan kayak lebih kurang lah waktu mainnya. Oh iya iya. Di sini Tuh. belajar ya. Nah, belajar terus. Terus habis itu? Terus habis itu Enggak usah nangis, kayak- enggak usah nangis. enggak lah. Itu matanya kayak berair-air gitu. Emang ini ngantuk ini sebenarnya. Iya. Jam berapa sih ini? Baru jam 9. Terus Terus apa lagi bang? iya yang hal paling berat ketika Oh, mau mondok itu apa? hal yang paling berat menurut saya tuh ya itu bang, jauh dari orang tua. Oh iya. Itu Terus? sangat berat bang, Iya. asli. Oke, kalau Rofi gimana Pi? Dulu perjalanan awal mula memutuskan untuk mondok itu gimana? Kayak waktu itu pas kesini itu diantar sama orang tua ya. Terus Rofi itu kayaknya wajahnya terpaksa gitu waktu itu. Enggak bang, itu kemauan saya sendiri Wah. bang. Beneran bang. Iya 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 iya. Dulu tuh kan waktu SMP saya pernah disuruh mondok tuh. Namun Cuman saya nggak mau karena karena apa ya? Ya masih pengen main aja gitu di rumah. akhirnya Akhirnya ya saya pikir-pikir lagi, kayaknya pondok keren gitu. sehingga Saya bilang ke bapak saya, lalu Pak main mondok gitu. Ya udah dicariin. Dapatnya di ngomong gitu doang. Iya. Oh, iya. Terus Enggak, sebelum itu kata bapak saya disuruh masuk ke SMK negeri bang. SMK negeri di Bengkulu sana. Iya. Terus Saya bilang saya mau mondok aja gitu. oh, terus
Biasa Oh karena Ropi itu punya cita-cita jadi kori kalau nggak salah ya. itu yang zaman angan-angan bang. Terus habis itu setelah bilang ke bapak, Pak saya pengen mondok. Terus kata bapak saya, ya udah mondok. Saya bilang gini, mondoknya tempat abang saya kemarin kan, Oh, abang saya tuh ada mondok tuh di mana ya, di Kediri. Wih jauh banget. Nah saya bilang yang ada SMK-nya gitu. Ah, Udah dicariin, ini dapat di sini. dapat di sini. Terus waktu itu daftar ke sini diantar sama orang tua ya? Ya bang, Oh sama ibu. satu keluarga. Oh satu keluarga. Oh iya benar satu keluarga. Iya iya. Yang nerima waktu itu siapa tuh? Ustaz Sandi bang. Oh, Wih, Ustaz Sandi bang. Bang Lutfi. Oh gitu. Kan bang di dalam. Iya benar-benar. Terus habis itu hal yang paling berat ketika awal mondok itu apa? Paling berat tuh Berpisah dengan saha gitu. berpisah dengan suasana rumah bang. Oh suasana rumah. Kenapa tuh? Hal yang paling dirindukan dari rumah itu apa? Ya apa ya? Rame. Ya suasana rumah lah. Oh, Kayak suka apa bercanda-canda sama orang tua gitu. oh. Bercandanya gimana tuh? Oke, kalau Khaled. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya. Oh udah. Udah tadi perkenalan kan? Siapa tahu lupa. Iya. Ya. Coba namanya siapa nanti jawab di kolom komentar Oh ya. ya benar. Yang menang kita ada giveaway. Oh, Hadiahnya adalah mikrofon. buat link deskripsi hadiah giveaway bisa. Ada di kolom di bawah kolom deskripsi. Enggak di kolom komentar. Hampir lucu. Terus Iya. jadi begini. ya. Tadi dari mana? Jambi ya? Iya dari Jambi bener Iya, dari Jambi. Kalau di Jambi itu ada pondok di sana. Ada Ada. pondok. Oh, di sana itu agama Islam udah tersebar di sana. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah tersebar Di segala begitu. penjuru. Ya sudah di segala penjuru. Alhamdulillah. Karena Islam itu Indah. ya indah. Ya, kembali ke pertanyaan. Iya. Apa Coba itu pertanyaan tadi? Apa tadi pertanyaan? Iya. Nah, yang tahu pertanyaannya langsung jawab di kolom Iya. komentar ya. Kita ada giveaway. Hadiahnya Mikrofon. Iya. Link giveaway-nya ada di deskripsi. Komentar. Ya. Iya lagi. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Iya bener. Kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Oh, itu aja diulang-ulang sampai video habis. Iya. Nah, Khalid dulu waktu awal memutuskan untuk mondok itu gimana sih ceritanya? Itu disuruh orang tua, dipaksa atau keinginan sendiri? Jangan sedih. Tiduran. Salah. Oh gitu. Iya. Belum. Oh, belum. Belum ngomong. Belum. Ya, lanjut. Jangan nangis. Enggak. Jadi begini. Heeh. Pada dasarnya Saya? dasar dharma pertama Ah, itu enggak. Takwa salah. kepada Tuhan Yang Maha Iya. Esa. Cinta alam dan kasih yang sama manusia. Jadi mondok itu indah. Ya. Enggak, salah. Saya. Awal mula masuk ke Oren itu memang kemauan sendiri Oh. dan ada dukungan juga dari orang tua. Jadi sebenarnya kalau dari sayanya sendiri itu udah dari SMP pengen mondok. Oh. Jadi kayak pengen yang ngerasain suasana ngerantau lah, pengen merantau. Dari orang tua juga apalagi bapak terutama kan Abi itu ngomong kayak anak laki-laki itu harus ngerantau, jangan ngikut orang tua terus. Jadi dari situ kita termotivasi lah, ingin membuktikan gitu lah. Oh, saya juga bisa seperti Abi gitu. Iya, Iya. nggak Abi doang bisa gitu, asik. Oke, sekarang kita sudah hadirkan abinya Khalid Eh. dari Dari Jambi. Enggak bohong. tiba-tiba masuk dari sini. Wah, serem amat. Terus. Ada yang tahu siapa nama bapak saya? Yang tahu ketik komentar di bawah. Kita ada giveaway. Iya, hadiahnya mikrofon. Dia tahu nih, dapat hadiah. Eh, Lanjut. Jadi begini. Dari SMP pengen mondok. Habis Ya, itu dari SMP sebenarnya saya udah pengen mondok, cuman kebetulan waktu itu udah coba daftar. Udah kemana coba tuh? daftar pondok salah satu pondok di Kota Jambi, tapi ternyata sistemnya sistem zonasi. Oh, zonasi. Oh Jadi iya benar. Sekarang repot itu gitu. banyak zonasi ya. Iya. Jadi kalau kita nggak di daerah situ, kita nggak keterima gitu. Apa gitu? Iya ya benar. Jadi keterima tapi mungkin 90% itu diambil dari yang Oh, lingkup nilainya, sekitar. Ya, nilainya dikurangi. enggak. Tapi kayak kemungkinan masuk tuh kecil sama Oh. kalau misalnya masih ada yang sekitar daftar, yang diutamakan itu yang sekitar gitu. Oh iya. Jadi begitu akhirnya susah kan kita nggak ada saudara kebetulan waktu itu di Kota Jambinya. Jadi Di sini ada. oh di sini ada. Ada. Iya, terus. Nah kemudian akhirnya mungkin memang
takdir kebetulan. Allah Heeh, tidak mengizinkan saya SMP-nya mondok. heeh, Akhirnya SMP saya SMP negeri, kemudian nah di SMA heeh. masuk ke jenjang SMA, akhirnya saya Memutuskan. pengen mondok nih. Heeh. Tapi orang tua di situ inginnya saya itu dibimbingnya ke arah wirausaha lah, bisnis Heeh. segala macam. Nah, saya kepengen mondok, orang tua saya kepengen ke arah bisnis. Nah, ada akhirnya ingin pondok yang dengan ada bisnisnya. daftar di Oren. Iya, asik. Itu adalah suatu kombinasi yang sempurna antara pondok dan bisnis ya. Jadi Ah, kebetulan sekali itu kita buka-buka Google ada Orange Miftahul Barokah. heeh. Ini asik nih. Pondok tapi pondoknya nggak biasa. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Karena di situ kita diajarkan juga macam-macam life skill. Dimana kita tahu ya kalau kehidupan itu kan ya Keras. ngaji itu memang diperlukan. Oh iya benar. Tapi selain akhirat itu ya kita tetap harus jalan seimbang dengan dunia. Iya, karena untuk menuju ke akhirat tuh kita kan melewati dunia dulu. Iya benar. Ya, jadi seperti itu kita merasa udah cocok. Akhirnya setelah berbagai macam Halangan? enggak ada Enggak halangan. ada halangan. Cuman terhalang oleh jarak LDR Dengan siapa? dengan Orange motor. Nah, Lanjut. lanjut. Jadi begitu. Jadi dari SMP saya pengen mondok. Namun, Iya. kok balik lagi ke SMP? Iya, balik lagi. Di skip aja ya. Lanjut. Jadi begini. Setelah itu kita telah berbagai macam musyawarah dengan keluarga, Oh, itu kemudian ada rapat berarti ya? ada rapat konferensi pers waktu itu kita. Oh, yang sampai mic-nya dimatikan, bukan? Prit, Lo gak bahaya itu nggak deh. boleh. Iya, Itu terus. karena di Orange belum ada politiknya. Nggak boleh. Iya, Terus, nggak boleh. Akhirnya ya coba daftar di Orange, alhamdulillah diterima. Iya. Terus ya saya ke sini. Oh, Ya, udah gitu doang. udah gitu aja. Nah, terus pertanyaannya sama, hal yang berat ketika memutuskan untuk mondok itu apa? Hal yang berat untuk ditinggalkan adalah Pada dasar kalau yang berat banget gitu enggak sih, karena Ada. emang kita keinginan sendiri, keinginan kuat ya. ya. Jangan tidur. Kayaknya udah ngantuk ini, udah malam kayak ini. Iya, biasanya juga ini ya. Kan biasanya kan tidur malam. Iya, ay. Ini ada Sekali. rekaman CCTV. Lagi direkam. Iya bener. Jadi yang tadi ya, sebenarnya Raska itu setiap malam dia sering iktikaf ya. Mamanya nonton. Iya, Mama Raska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Raska kalau ada komen di bawah ya. Kita ada giveaway. Hadiahnya mikrofon. Oke, lanjut. Hal yang paling berat untuk ditinggalkan Jadi begini, saya itu kalau Adalah? di rumah itu adalah di rumah ya. sebagai Jadi ya memang kita di rumah itu adalah orang tua saya itu pedagang. ingin anak-anaknya itu disiplin Iya. gitu. Jadi kita itu di rumah itu tuh ya masih tetap ada waktu mainnya, tapi ya kita gimana sih diajarkan buat bekerja gitulah, Iya. mungkin belajar bekerja. Nah kemudian Nggak boleh manja-manja maksudnya gitu iya aja. nggak boleh manja-manja. Hmm. Jadi tapi jadinya itu kita jadi kalau udah terbiasa itu jadi Kalau- rindu kayak iya. gitu tuh, jadi rindu. Jadi di sini tuh yang kangen itu kebetulan begitu, kayak membantu orang tuanya. Asik, pencitraan Terus. banget ada yang pencitraan banget. Tapi iya sih begitu ya. Jangan nangis. Enggak nangis. Momen keluarga lah, tapi momen keluarga yang begitu. Di video yang kemarin Bang Yahya cerita, saya tuh kalau kangen orang tua, kenapa nangis? Enggak nangis sih, cuma air mata keluarnya cuma dikit tuh, itu nangis ya. Lanjut kita ngomongin orang. Ayo Bang Yahya, kalian tonton video sebelumnya ya. Nah, Jangan lupa like, comment, and subscribe. iya benar sekali. Iya. Lanjut. Nah itu yang paling kangen ya. Iya paling Jadi kangen pas itu. bantu-bantu orang tua ya. Ya bantu. Karena emang kadang tuh kalau kita bantu orang tua itu kan biasanya kan kalau anak-anak tuh kan awalnya terpaksa kan, males. Cuma lama-lama karena kita udah biasa, jadi kalau kita nggak ngelakuin itu tuh jadi kangen gitu ya. Iya benar. Iya benar. Jadi iya begitu. Ya, Alhamdulillah. ya Rabbil alamin. Daftar Oke. di Oren. Jika punya anak atau tetangga, sanak saudara, handetolan, bisa langsung daftarkan aja ke Oren. Kalian gak bakal nyesel kok. Ya udah. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah karena kalian kan dari SMP negeri kan, yang dimana SMP negeri itu setahu saya tuh pelajaran agama itu kan seminggu sekali ya. Oh, iya. Seminggu sekali atau kadang kalau 3 jam pelajaran biasanya dibagi jadi Senin 2 jam, Selasa 1 jam. Nah
beradaptasi dengan lingkungan pesantren tuh gimana? Dari yang awalnya belajar agamanya bentar doang, terus paling kalau ngaji di TPQ, nah terus tiba-tiba ke pesantren yang ngajinya malam, terus pagi ngaji, terus habis itu sekolah, terus ngaji itu gimana? Adaptasi kebiasaannya tuh. Adaptasi jadi kalau saya itu karena di rumah juga sering bantu orang tua, jadi nggak terlalu terkejut sih dari Iya. kepadatan yang di sini. Jadi cuman kayak biasanya kalau di rumah itu kesibukannya membantu orang tua, Belah kalau di kelapa. sini ngaji gitu. Oh. Jadi cuman kayak ya adaptasinya bukan adaptasi kepadatannya, jadi mungkin cuman kayak perbedaannya itu. Gitu. Adaptasi ini ya kegiatannya. Iya, itu nggak terlalu berat sih kalau menurut saya, cuman ya biasa aja sih, biasa aja. Biasa aja. Ya. Tapi sebelum di sini udah bisa ngaji. Yang Al-Ikhlas hafal Al-Ikhlas. Alhamdulillah Al-Ikhlas apal. Al-Ikhlas itu yang apa coba? Qul huwallahu ahad. Iya, kirain Qul tahu. huwallahu ahad. Kalau kubro. Ya, kalau kubro. Anda ingin belajar kalau kubro Bisa langsung daftarkan anak sanak saudara handai tolan Anda di Pondok sini. Pesantren Oren. Caranya? Deskripsi di bawah. Kita ada giveaway. Ya. Hadiahnya mikrofon. Rofi, Rofi ngantuk. coba Rofi gimana cara adaptasi yang dilakukan Rofi ketika awal mondok itu gimana? Bingung ini pertanyaannya dia nih. Mengolah kata-katanya ini. Sangat berbelit-belit bang. Apa ya? Sangat keras. Pertanyaan sederhananya adalah apa yang dilakukan Rofi ketika awal mondok? Bukan gitu. Gimana? Penyesuaian Rofi terhadap lingkungan pesantren kayak gimana? Kan dulunya nggak mondok tuh. Nah sekarang mondok. Penyesuaian yang dilakukan Rofi gimana? Penyesuaiannya itu ya suka menghibur diri Deketin. sendiri. Ini kalau Suka- nggak deketin nggak kedengeran. Suka menghibur diri sendiri bang. Mau ngubur diri sendiri. Gimana tuh caranya? Ya suka apa ya? Kerjain apa aja dah. Apa aja dikerjain gitu. Oh cara menghiburnya kayak gitu. Iya. Terus Terus apa bang? pernah nggak sih ngerasa waktu lagi di pondok terus tiba-tiba, aduh enggak males pengen pulang kayak gitu. Pernah itu terjadi seminggu pas baru masuk. Waduh. Berarti baru seminggu itu kenapa tuh? Ya karena baru berpisah dari suasana rumah gitu. Oh, kangen gitu ya. Jadi pengen Iya. rumah, pengen pulang. Rofi sebenarnya pernah mau cabut tapi ketahuan. Oh iya. Kapan? Oh parah. Itu bukan Kapan tuh? cabut bang. Itu bukan Kapan cabut. tuh? Yang mana bukan? Pas kapan? Itu bukan cabut bang. Itu apa? Pencitraan doang. Oh pernah mau kabur? Gak pernah. Oh, bilangin ke ibunya nih. Ini. Oh ini pernah. Oh bilangin ke mamanya nih. Nah kalau Raska gimana? Dulu waktu awal mondok. Oh ini yang pernah kabur. Kabur kemana waktu itu ya? Kemana ya? Ke rumah seseorang bang. Saha eta. Ya TTA lah. Waktu awal kali mondok itu apa penyesuaian yang dilakukan Raska itu apa? Saya melakukan apa ya? Yang awal-awal mondok tuh saya melakukan suatu kegiatan yang bukan biasa saya lakukan. Jadi kan kalau di rumah sholat suka masih disuruh bang. Ya kalau di Jadi sini. pas baru datang ke sini, saya tuh udah nggak sholat ke masjid bang, ngumpet di rajang. Wah iya bener. Kayaknya sampai sekarang deh. Oh enggak bang, sekarang mah. sekarang, Alhamdulillah. sekarang lebih ini Alhamdulillah lebih. lebih berkurang bang. lebih jago. Kalau awal-awal masuk kan belum ketahuan. Iya, kalau- Muka kita belum dikenal sama Ustadz. Iya kalau sekarang udah Sekarang, dikenal. waduh, Jadi harus lebih ini ya, lebih jago harus yang ngumpetnya. enggak. Sudah harus lebih rajin ke masjid. Iya iya. Tapi denger-denger pernah juga ngumpet di ini ya, di bawah kasur gitu. Oh kalau bawa kasur nggak pernah bang. Pernahnya di mana? Di atas kasur bang. Kan kasur tuh tiga apa sih? Tiga tingkat. Nah, saya paling atas Paling tuh. atas. Iya, iya. Kan belakang-belakang tuh bolong, saya tutupin pakai sorban, kadang pakai spray. Tuh. Itu nggak ketahuan tuh. Nggak ketahuan bang. Habis itu dihukum tuh. Itu dihukum. Suruh Kalau ngapain? awal-awal mah nggak ketahuan Oh, bang. nggak ketahuan. Nah pas ketahuan tuh dihukum ngapain tuh? Terus ketahuan tuh suruh ngapain ya? Oh suruh ini, suruh diri, bukan diri, duduk tapi nggak pakai bangku. Nyindiran ke Nempel di tembok. Oh iya Nah, bener. itu. Fotonya ini ada di sini. Nah iya tuh. Masukkan foto dah. Nah terus. Nah kembali ke pertanyaan. Penyesuaian yang dilakukan waktu awal-awal mondok tuh apa tadi? Penyesuaian. Ya itu bang, kayak awal-awal tuh pasti saya melakukan
sesuatu yang saya biasa lakukan di rumah, tapi makin di Oh. sini kan makin mengikuti program-program apa ya, peraturan-peraturan pondok sedikit demi sedikit, Lama-lama menjadi lama-lama menjadi masjid. lah dia mau gak pernah lihat kotak amal ya. Masya Allah, pernah bang? Saya nggak pernah sholat Jumat. Kotak amal oren. Oh, nah Lanjut. itu maksudnya kayak nggak langsung kayak apa sih namanya? Ini nggak langsung tertib Nggak langsung tertib, Ah. pasti bertahap, bertahap. pelan-pelan. Berarti ibaratnya dulu sebelum mondok itu nggak pernah sholat. Bukan nggak awal- pernah sholat bang, sholat tuh lalai kayak lalai disuruh Bas. terus bang, Iya. disuruh kalau nggak disuruh saya nggak sholat. Nah itu, nah jadi saya tuh pas awal-awal pondok kayak, waduh, kok apaan sih, gimana sih? Aduh, Ini ngomongnya menyesuaikan dirinya. Ya. menyesuaikan dirinya tuh Nggak langsung nggak ini ya, langsung kayak misalkan kayak masih susah banget bang, susah itu. nggak jet tapi jet kadang ya terus jet Nah, gitu iya, ya. itu. Oh, iya iya iya. Nah begitulah. Nah tapi dengar-dengar waktu itu pernah kabur tuh kemana tuh? Dapat telepon nih waktu itu. Tuh ada tuh. Itu Kemana itu? bang, inilah. Ke rumah Itu seseorang kenapa Bang. bisa terjadi itu? Karena saking kangennya sama rumah gitu. Bukan bang, karena melihat teman-teman saya ada yang kabur, saya jadi pengen kabur juga. Oh iya 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 iya. Mm, Tapi emang di pondok itu pasti ada yang kabur sih. Ya. betul betul. Ya. Terus habis itu ketahuan. Ketahuan. Terus respon orang tua. Sebenarnya gimana? nggak ketahuan sih bang. Tapi Orang tua saya yang ngomong. Sebenarnya saya nggak ketahuan. Belum hafal muka. iya, Jadi nggak betul. ketahuan. Oh enggak. Ya mah apa waktu itu tiba-tiba di dalam kamar sama Maul kan. Tuh. Pas jam Ah. sholat Isya. Nah itu. Terus malamnya hilang. Lah. Oh iya. Oh iya bener. Nah, itu malam Tiba-tiba langsung- dalam kamar. Ustadz saya ini kekunci dalam kamar. Loh ngapain nih sama Maul lagi. Terus dikeluarin. Malamnya hilang. Nah itu malamnya saya langsung pulang itu bang. Pesan Grab dari Bogor naik motor. Jam berapa itu? Oke, coba kalau selama mondok itu ini kan berarti kan udah berapa bulan nih? 6 bulan, 7 bulan, 18, 19, 10 bulan ya? Ya hampir setahun lah. Nah, oh ya hampir setahun ya, cepet banget. Bentar lagi kelas 2 ya. Betul. Yeay. Nah, selama hampir setahun ini perubahan apa yang udah dirasakan gitu? Dari misalkan sebelum mondok itu saya males nyuci baju, setelah mondok saya lebih males misalkan. Gak bang, kayak pas setelah mondok tuh saya jadi tahu, Tahu diri, bukan tahu diri, tahu apa? Tahu akhlak. tahu akhlak, terus kayak lebih apa sih namanya, cara sholat saya dah. Ya. Nah mungkin sebelum mondok mungkin masih banyak yang salah bang. Setelah saya masuk pondok kayak, oh Pelan-pelan Ini, diperbaiki. iya. Iya, iya. ini tuh caranya begini. Ternyata yang saya lakukan dulu salah. Iya, Akhirnya iya. taunya di sini. Ah. gitu. Terus lebih apa ya? Lebih dewasa. Enggak. Oh enggak. Ya. Masih belum bang. Iya. Proses. Proses. Apa lagi ya? Lebih rajin mengaji. Rajin mengaji sama aja, cuman alhamdulillah pas setelah masuk pondok tuh hafalan saya nambah bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laporan Sama- buat mama. Terus. Sama inilah. Ini apa udah. ini? Ingin anak Anda tambah hafalan, ngajinya tambah bagus, daftarkan segera di Pondok Pesantren Orange. Miftahul Nah, Barokah. daftarkan dirimu melalui kolom komentar. Kita Iya. ada giveaway berhadiah. Mikrofon. Ya, ya. Lanjut. Apa tuh tadi? Apa tadi ya sampai udah mulai nambah Oh, hafalan. menambah hafalan sama Ah, sudah tahu sedikit-sedikit setelah membaca setelah selesai sholat. bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan Ah, selesai sholat. ah. Tapi kalau untuk doa setelah sholatnya tuh belum bang. Oh, iya. Bertahap. Bertahap. Setahun, mungkin 3 tahun nanti hafal. Amin amin. Doa doang tuh 3 tahun. Kalau Raffi senyum dulu, lihat kamera. Ntar di zoom. Pertanyaan tadi apa bang? Apa tadi ya? Punya cita-cita jadi kori bukan? Oh itu hanya yang angan-angan bang. Oh, angan-angan ya. Ini perbedaan apa yang dirasakan Ropi dari sebelum mondok sama sekarang tuh? Selama hampir 1 tahun mondok ini. Perbedaannya banyak bang. Apa tuh? Dari 1, mulai bangun pagi 2, terus jadi imam. lebih disiplin gitu. Wis, kalau Jadi dulu lebih gimana? rajin. Hah? Kalau dulu bangunnya jam berapa? Dulu bangunnya jam 6 sih. Jam 6 ya. Iya. Langsung sholat subuh ya. Iya. Oh, sholat duha tapi pakai kunut itu. Oh iya benar. Terus. Terus ya itu tadi yang dibilang Raska, hafalan nambah gitu. Oh, iya. Sholat jadi makin Sekarang udah hafal berapa juz?
Yang dulunya hafal cuman kulhu bang. Kul doang. Kul au lah, kul au. Oh, kul au. Kul au. Surat apa ini kul au? Yang dulu taunya kul au sekarang udah tahu. Oh, ini namanya surat Nas. Oh iya benar. Iya, terus. Terus. Dari dari tahunya cuman surat kulhu doang sampai hafal surat Al-Kahfi bang. Wes. Al-Kahfi itu berapa lembar itu? Udah hafal sekarang ya? Udah setengah halaman. Ya lumayan lah. Setengah surat bang, setengah surat. Setengah surat. Yang kemarin surat itu apa terakhir? Qala lahu. Kepala lahu. Karena korek kan jadi kepala lahu pakai nate. Iya. Terus. Jadi apa ya? Jadi suka Sholat. ya enggak lah. Iya melamun sendiri karena melamun berdua serem. Terus. Ada banget. Terus jadi apa ya? Jadi makin rajin Soleh. gitu bang. Oh, Iya. yes. Jadi makin rajin Ya, sholatnya. rajin ngapain? Oh sholatnya. Iya. Masya Allah. Jadi makin teratur bang. Terus perasaannya tuh jadi lebih fresh, lebih Wih. plong. Kayak ada manis-manisnya. Wih. Dan itu jauh lebih enak banget. Oh, kayak nano-nano. Ya, terus. Terus apa lagi? Ya terus Tadi katanya banyak. ya banyak bang. Ya, Gak bisa terus. disebut satu. Oh iya benar-benar. Dua-dua lah nggak apa-apa. Oh, iya. Ya udah itu aja sih. Oke, kalau Khaled belum. Belum, kamu kok gitu sih? Ayo, apa? Jangan ngomong tanpa mic. Jadi Iya. kelihatan kayak bahasa isyarat. Anda ingin seperti ini Daftarkan anak kerabat sanak saudara Anda. melalui kolom komentar. Ya. Kami juga menyediakan berbagai macam giveaway dengan berbagai macam hadiah, tentunya menarik sekali. Salah satunya adalah hadiah mikrofon. Ya. Lanjut ke pertanyaan. Lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Apa, Bi? Pertanyaan. Perubahan. Iya, perubahan. Ya, perubahan. Makin gemuk kalau Bukan gemuk ini. lebih berisi, Iya, lebih berisi. Apa tadi pertanyaannya? Perubahan Perubahan. yang dirasakan Perubahan bentuk fisik gimana nih? semuanya. Semuanya. Dari fisik mungkin di sini perubahannya rambut saya dibotak kemarin. Apa ini panjang? Iya, kan kemarin Kemarin. Kemarin banget ya. Iya, kemarin banget. Kenapa itu? Melakukan kesalahan. Iya sih, kesalahan itu Apa melakukan tuh? kesalahan yang waktu itu iya. Jadi kebetulan saya lagi ngidam nasi goreng. Oh, yang malam-malam ketahuan sama Bang Iya, Mul. bener. Oh, itu dibotak. Jadi iya itu saya dibotak, Bang. Parah Bang Mul. Iya parah, Bang Mul. Bang Mul. Bang Mul kalau nonton tinggalkan komentar. Iya. Jadi itu waktu itu saya Anda ingin tahu siapa Bang Mul? Iya. Daftarkan anak sanak saudara Anda di Orange Miftahul Barokah. Tulis di kolom komentar. Kita Iya. punya giveaway berupa Mikrofon. Nah. lanjut. Oke, jadi begitu. Dibotak Salah Bang Mul, satu habis itu, pengalaman itu, Bang. Saya dibotak. Pertama kali seumur hidup saya botak. masa pas bayi. Iya bener kata Lah pas akikah waktu bayi enggak dibotak? iya. Lupa kan. Iya benar, masih Kata kecil. ibu saya itu kepala saya peang. Jadi nggak boleh dipotong pendek, Bang. Karena Cuman di sini doang, di orange doang, spesial orange asik. tapi jadi keren kan? Iyalah, jadi maco. Ya. Jadi begitu. Jadi perubahan itu dari perubahan fisik yang mungkin di sini kita tambah gemuk ibu-ibu. Jangan Karena- khawatir anak Anda kurus. Nah, Anda ingin gemuk. ya, anak Anda ingin gemuk dan nampak bergizi. Daftarkan segera di Orange Miftahul Barokah. Tulis di kolom komentar. Kita punya giveaway berupa. Oh iya, lanjut. Udah. Kemudian dari untuk segi hafalan, alhamdulillah Alhamdulillah. nambah dari 7 surat pilihan ya. Tapi kayaknya kemarin baca Yasin salah semua. Enggak, itu bukan salah, tapi itu supaya menjadi pembelajaran bagi santri-santri lain. Iya, supaya mengingatkan. Iya. bener-bener. Jadi sebenarnya saya itu bukan hanya membaca saja, tapi ngetes Bang, Oh, ngetes iya, yang lain bener-bener. murojaah Sepakat, ya. Iya, iya. Iya, Itu iya. namanya manfaat lah, manfaat untuk semua. Mulia sekali Iya. emang, iya. Kadang kita Insya tuh Allah, benar. berpikir jelek pada orang lain padahal niatnya tuh bagus. Hasad. Iya, lanjut. Ya, itu ada pembelajarannya. Kemudian setelah dari itu ya kemudian dari tata cara sholat, wudhu, kemudian dari pengetahuan akidah, fikih. Karena itu semua dipelajari di pondok pesantren kita ini. Jadi kalau untuk anak Anda nih yang kira-kira ingin jadi anaknya ntar insya Allah mudah-mudahan
jadi ahli fikih. Ayo, amin ya, amin. Amin. Jadi ahli Daftarkan. fikih. Belum, atuh. Belum ya. Jadi ahli fikih, ahli tafsir. Cakep. Tafsir kita pakai tafsir Jalalain di sini ya. Yang ngajar siapa? Abi Ruhyat ya. Ya bersama Assalamualaikum Abi. Ruhyat. Oh, Abi Ruhyat sekarang lagi di Palembang. Iya, Nanti Abi kok nggak balik-balik. ngajak saya deket ke Jambi padahal ya. Nanti balik bawa pempek. Iya sih, Lanjut. P. Iya. Udah sih itu aja. Berarti tadi hafalan, fisiknya tambah Gemuk. gemuk. Emang di sini makannya berapa kali? Makan kita sehari 3 kali. 3 kali. Tapi Terus makan itu enak-enak. oh, misalkan Boleh nambah, ayo. Anda ingin makannya nambah. Daftarkan anak-anak. Ya. Udah bosan. Udah jangan diulang-ulang nanti Udah, lama-lama gak lucu. Iya benar. Terus Itu iya. Lupa nih ceritanya tadi udah lupa ya. iya. Kalau kita diulang-ulang. Jadi begitu sih makan 3 kali jadi kita bikin gemuk. Terus hafalan. Heeh. Pengetahuan agama ya walaupun belum menjadi ahlinya tapi insya Allah bertambah lah dari 10 pondoknya. Amin Iya, Allah. iya. Mudah-mudahan berkah. Ya. Terus tata cara sholatnya, hukum-hukum sholatnya segala macam karena kebetulan di sini kita dipelajari. Nah, ini sih. Ya, oke. Ya. Enggak tanggung jawab kalau ngomong. Iya benar. Oke, terus kalau misalkan lagi kangen rumah atau lagi males itu apa yang dilakukan Khalid biasanya itu? Kangen rumah tentunya berarti kalau saya kangen rumah itu berarti saya kangen orang-orang rumah ya Bang. Iya. Kangen ibu, Lingkungan bapak. di rumah. Iya. Misalkan kangen Jambi lah. Kalau kangen lokasinya nggak begitu sih, tapi kalau maksudnya kalau diomongin kangen rumah itu saya kangen ke orang-orangnya. Iya. Tentu saja ya kalau saya lagi kangen biasanya saya doakan. Oh, Mudah-mudahan ya harapan terbaiknya kita sama-sama sehat. amin. Terus kita masih bisa berkumpul lagi ke depannya. Terus ya kita di sini, saya di sini nuntut ilmu, di sana yang berjuang untuk saya dapat menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya lah. Ya saya berdoa begitu kepada Iya. Tuhan yang Maha Esa Allah. Iya benar, karena kalau kita kadang tuh ketika kita jauh dari orang tua itu malah kita jadi lebih bisa memikirkan orang tua gitu. Iya benar. Heeh. Jadi walaupun kita jauh, Anda ingin bisa nyanyi? ya nggak masuk deh. Itu adalah life skill tambahan di Oren. Iya, Ekskul ada. Ada ekskul musik. Ada. Iya. Orange ya. Ada loh pengajarnya ini nyanyi. Ada channelnya Elia Musik. Iya. Bisa kalian bisa. Iya. Gimana? Betul channel. Aduh, Rofi. Ya begitu. Udah Ya, sih. karena tuh kita tuh bilang karena tuh kita di rumah itu suka sama orang suka ngobrol sama orang tua, kumpul sama orang tua, tapi justru kalau kita lagi jauh sama orang tua itu justru rasa memikirkan kita terhadap orang tua itu jauh lebih besar biasanya gitu. Iya benar. Jadi kalau kita begitu kangen gitu ya. Kayak kalau misalnya kita kangen di pondok itu arah kangennya itu lebih positif banget gitu. Iya, Jadi iya. kita ya kalau kangen itu kita ke positif seperti mendoakan. Ya udah. Mendoakan gitu yang sih. baik-baik. Kalau Rofi gimana? Kalau misalkan lagi kangen, lagi bete, itu cara mengatasinya gimana? Nangis apa gimana itu? Enggak bang, itu apa suka dia doain juga lah. Wos, masya Buat Allah. orang rumah. Tapi gitu. tentunya pakai nada kori ya. Iya kalau iya doa. benar. Coba Saya dong. di sini belajar kori, Anda ingin ikut ekskul kori? join di Oren, Oh, join gitu bang. Iya, senyum dong, lihat kamera. Senyum. Oh. Lanjut. Iya, sebenarnya ada keturunan Cina-Cina dikit. Gitu. Terus mendoakan habis itu? Terus kalau misalnya lagi lagi kangen rumah gitu bang, suka menyendiri aja bang. Menyendiri di mana Iya. di pojokan. Seperti yang memandang suasana Oren. Tapi justru biasanya kalau kita menyendiri itu justru makin kangen deh. enggak bang. Oh enggak, Kalau saya justru bisa melepaskan ya? karena suasana Oren itu sangat indah ya. Masya Allah. Ah, ini gambar oren nih. Iya. Nanti editor Sini masukin ada. ya. Terus kalau misalnya lagi malas tuh saya suka Ngamuk-ngamuk sendiri. enggak bang. Suka menyendiri juga. Oh, menyendiri juga. Ya enggak Oh, pernah jadi sakit. apapun masalahnya, cara melepaskan masalah itu dengan menyendiri. Iya benar. Iya, iya. Enggak pura-pura sakit bang. Oh, kalau pura-pura sakit. Pura-pura sakit ya, terus. Ya gitulah bang. Tapi kadang tuh kalau saya itu kalau menyendiri justru kadang malah kalau misalkan ini kita kangen sama keluarga tuh. Kalau kita menyendiri tuh justru malah makin kangen kan itu. Beda-beda ya tiap orang Beda-beda ya. ya. Benar-benar. Ya, terus Terus apa bang?
Udah berarti. Udah. Kalau Raska gimana tuh? Kalau lagi kangen sama rumah, lagi males ikut kegiatan pondok itu biasanya apa yang dilakukan? Pura-pura Apa sakit. dulu? Kalau apa dulu? Apa dulu? Kan ada 2 pertanyaan tuh Bang. Ya, Nah, misalkan lagi kangen rumah atau lagi bete, lagi males itu yang dilakukan Raska apa untuk mengatasinya? kalau kangen rumah ya saya betul sama kayak mereka berdua Bang, mendoakan, saling mendoakan. Ya. Semoga bisa bertemu lagi. Oh, iya. Semoga cepat-cepat dijenguknya Bang. Kan itu bisa mengobati walaupun hanya sebentar Bang. Biasanya dijenguk orang tua berapa minggu sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Dibawain makanan kadang ya. Iya. Nah, minta makanan, Mama. Main makanan ya. Keripik pisangnya enak Ibu. Hmm. Hmm. Beli di Aisyah Bakery. Loh. Oh. Terus Lanjut. Mendoakan habis itu. Mendoakan. Kadang kalau Tapi kata Rofi tadi kalau lagi males katanya pura-pura sakit. itu kalau lagi malas pelajaran pondok Bang. Ya terus. Tapi semenjak setelah sekian lama Ternyata itu adalah perbuatan yang salah. bukan. Oh iya. Setelah sekian Bukan. lama Bukan yang salah ternyata. Iya terus. waktu itu kan sempet kayak ada malas karena ada itu. Sesuatu. Nah, tapi sekarang karena Ada udah. sesuatu lah. Nah itulah si yang bikin malas ini Ya terus menghilang. Saya jadi semangat lagi. bukan semangat lagi, Apa tuh? lebih berkurang Bang. Apanya? Malesnya Malesnya berkurang. Tapi masih males. masih. Ya berproses. Cuman enggak ini, enggak semales kayak dulu ya. dulu. Nah, Semales dulu. nah. Oh berarti dulu males banget ya? Parah itu. Iya benar-benar. Tapi dengar-dengar sekarang kalau dibangunin masih susah. Kalau dibangunin, Ini saya dapat WA nih dari yang tukang bangunin nih. Siapa nih? Wah tuh. oh iya bener. Berproses. Ya Bang, emang saya kalau dibangun susah banget emang. Apa ya? Terus Iya. tanya Nah, tadi, terus tanya apa lagi tuh? mendoakan, terus Mendoakan. Nah, saya suka enggak suka menyendiri. Apalagi ya? ngobrol bareng Mendoakan. teman. Nah, terus saya kayak mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan orang tua. Oh. Seperti Mencari cara, Ya. menyelinap. nih, Apapun caranya harus bisa ya. ya Ya, sebenarnya saya ya. tuh minta transfer tuh ke abang tuh. Sebenarnya itu saya pengen berkomunikasi Bang. Oh. Karena saya tuh Pantas waktu itu habis katanya minta uang, chatnya dihapus. wah, Harus so tahu lu. Orang tua gua. Terus, Orang tua Ana maksudnya. terus. Udah segitu aja. Oke. Nah, terus ini kan dari daerah yang beda-beda ya. Ini dari Betul. Jakarta, ini dari Bengkulu, dari Jambi. Berarti kan waktu awal-awal masuk itu kan berarti kalian ada kayak adaptasi pertemanan gitu lah. Kayak misalkan saya dulu waktu awal di Bogor itu saya menyesuaikan diri dengan teman-teman gitu kan. Cara ngobrol saya itu udah beda. Kalau di Jawa kan yang paling kelihatan beda kan. Ngomong bahasa Indonesia itu udah huruf D sama B itu tebel banget. Nah, jadi kadang tuh diketawain gitu. Nah, jadi adaptasinya itu lebih lama dibanding yang lain gitu. Nah, kalian ini kan beda-beda daerah tuh kan. Ada yang Bengkulu, Jambi, terus ada lagi daerah lain mana tuh? Kalimantan juga ada. Nah, cara menyesuaikan diri kalian tuh gimana? Cara menyesuaikan dirinya ya awal-awal emang kita sempat bingung cara ngobrol gimana, tapi setelah kita ngobrol biasa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, betul. Sesuai ejaan yang disempurnakan ya. Nah, betul. Nah, tetapi baku amat. Iya. Tapi yang beda-beda daerah tuh nyambung Bang. Nyambung, Kayak udah bisa lah bahasa Indonesia Iya, udah. benar. Cuman mungkin logat-logatnya aja. Iya, kayak kadang tuh kalau di Jawa misalkan, itu kan kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia itu kan aku pengen ini nih, kamu mau nggak gitu. Tapi kalau di sini kayak gitu tuh kayak menjijikkan gitu ya. Kalau saya sih enggak Bang. Di sini kan lu gua gitu kan. Kalau yang sebelah pojok sono mungkin lu gua iya kalau di Oh, sono. iya. Kalau daerahnya dia. Di Jambi lu gua. Maksudnya kalau di daerahnya beli Oh iya. kalau ngomong lu gua tuh kayak apa? Sombong jadi- ya. Jadi kalau di daerah saya itu pakainya aku kau. Aku kau iya. Ya, Kau udah makan kau. kaulah makan gitu. Kau lah makan. Kau Jadi- lita. Wah, aku lita nian nih. Leta, Leta, ya. bukan lita. Kau leta ini ya.
Jadi kalau di tempat saya Halo itu Bulita. Bulita, Bulita nian. Iya. Leta. Nah, lanjut. Jadi itu tempat saya itu pakainya aku kau. Aku kau. Aku kamu gitu. Kau waktu awal kesini gimana tuh ngomongnya? Jadi begitu waktu saya sampai sini masih istilahnya masih pakai masih logatnya masih sono kan. Jadi kayak masih pakai aku kau. Nah, aku kamu itu kalau di sini ternyata itu tuh buat kalau Iya, itu buat bener-bener. buat yang orang sesuatu yang hubungannya Iya. lebih dari sekedar teman ternyata itu. Orang tua misalnya, orang Iya. tua sama anak. Atau sama antara suatu cowok dan suatu cewek yang Suatu udah dekat cowok. iya suatu ya. Ya gitu. Jadi itu kalau buat yang sudah hubungan lebih dari sekedar teman itu biasanya pakai aku kamu, tapi karena saya udah kebiasaan dan di tempat saya itu kalau pakai lu gua itu tuh menjijikan Iya, gitu. bener-bener. Nah, kalau di tempat saya pakai lu gua menjijikan, tapi kalau di sini pakai aku kau itu menjijikan. Jadi iya, bener. itu sangat susah sekali Iya, adaptasinya, adaptasinya tapi lama-lama ya bisa lah. Karena kita di sini kebetulan pakainya anak anta ya. Sini kita nggak pakai aku kau, lu gua lama-lama ya. Oh, tapi emang waktu awal kesini tuh pakainya kau, aku kau. Iya, aku kau. Ustadz, kau udah makan Ustadz? Gitu. Bukan, enggak lah. Kalau sama Ustadz mah, Iya, iya. Kalau Ustazah? sama Ustadz aja. Enggak. Terus. Udah sih itu aja. Ya itu yang paling berat Iya, sih betul. itu. Karena emang tiap daerah itu kadang kalimatnya sama, tapi penangkapan orang di tiap daerah itu beda. Ya Kayak benar. di tempat saya itu di Jawa Timur, di Jombang. Kita kalau punya teman yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia itu udah dianggap orang yang sombong. Oh gitu. Iya, jadi kayak sok-sokan. Kok niku sombong ngomong gitu bahasa Indonesia kan digituin. Jadi kayak saya itu karena di sini kan pakai bahasa Indonesia ya. Itu kemarin pas pulang itu nggak sengaja lagi ke warung. Kalau di sana kan kita kalau ke warung kan balik tumbas gitu kan. Nah, cuma kalau di sini kan beli gitu kan. Nah, kemarin pas pulang itu saya ngomongnya gini. Mbak Ni, namanya Mbak Ni beli itu. Orangnya ngeliatin gitu. Gitu. Oh jadi kayak gitu Iya, ya. gitu. Jadi kayak apa salahku gitu. Terus gimana tuh? Akhirnya ya udah. Oh iya, lupa saya. Enggak Mbak Ni, maksudnya saya mau beli loh. Kok penjelasannya pakai bahasa Indonesia juga? Gimana nih cara akhirnya ya gitulah. Di sana emang tingkat gitu-gituannya itu tinggi. Iya. Itu kalau pengalaman begitu saya juga pernah ternyata. Apa tuh? Jadi waktu liburan kemarin itu kita ya begitu sama kejadian. Jadi kalau misalnya kita biasa pakai bahasa dusun ya, kalau di sana bahasa dusun bilang anak kemana gitu. Apa Itu- yo gitu. Iya, apa yo ya gitu. Jadi kalau saya itu keceplosan kemarin itu ini 5.000, kalau tempat saya itu 5.000. Nah, di Jadi sini kayak goceng. melebur kalau di Oh, tempat saya itu bahasanya itu Oh, melebur gitu. Roknya ini ya. Iya. Jadi kecil kan, jadi Alright. disamarkan lah 5.000 gitu. Nah, saya kemarin itu keceplosan cuman 5.000. Lima ribu gitu. Cuma salah huruf vokal ya. Iya, Sama huruf vokal dan cara penyebutannya aja. Roknya kebaca. Itu langsung teman-teman tuh langsung lagi pertama lagi biasa aja, terus saya ngomong paling harganya cuma 5.000. Langsung pada ngeliatin orang kota gitu. Iya, Padahal mah cuman begitu doang gitu. Iya. Udah sih itu adalah suatu pokoknya susah. Yang paling susah tuh bahasa dari gitu, apalagi kalau ntar kita libur harus penyesuaian lagi. Iya, Udah balik ke sini penyesuaian lagi, sangat susah sekali itu. Udah sih sekian aja udah segitu. Tapi pernah gak sih berantem sama temen yang beda daerah karena kalau kita beda daerah tuh kan otomatis pemikiran kita kan beda, cara sudut pandang kita melihat sesuatu kan beda. Pernah gak sih berantem terhadap hal-hal yang sederhana? Kayak misalkan dia pulpennya ungu, terus Khalid pulpennya merah, terus kau ini ungu ini jelek, terus dia nggak setuju, enggak lah merah juga jelek, terus akhirnya kalian berantem misalkan. Kalau kejadian seperti itu sih enggak. Kebetulan saya juga enggak pernah berantem ya, karena saya ini sebagaimana Mestinya. Iya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oh, bio. Jadi pada dasarnya ini kita sesama insan, sesama manusia ini tidak boleh saling menyakiti. Iya, benar. Ya. Nah, teman-teman, jangan lupa tonton kelanjutan obrolan ini di video selanjutnya ya. Tetap pantau terus channel Orange Miftahul Barokah. Sampai jumpa.